Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nik Isanuddin, NPM 1921911112 dari kelas Penjasur C. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis standar isi, yaitu menganalisis KI dan KD satuan pendidikan SMP dan SMA sederajat. Standar isi adalah kriteria yang mencakup ruang lingkup, materi, dan tingkat kompetensi yang digunakan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan pada jenjang pendidikan tertentu. Adapun standar kompetensi lulusan yang dirumuskan meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Artinya, setiap materi yang akan diterima oleh peserta didik beserta tingkat kompetensinya sudah dirumuskan ke dalam standar isi setiap mata pelajaran. Materi dan tingkat kompetensi itulah yang nantinya akan berpengaruh pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada peserta didik. Selanjutnya, komponen-komponen standar isi. Yang pertama, kerangka dasar kurikulum. Kerangka dasar kurikulum dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, aspek muatan kurikulum yang meliputi mata pelajaran, muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, pengaturan beban belajar, ketuntasan belajar, kenaikan kelas dan kelulusan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan berbasis keunggulan lokal. Yang selanjutnya, prinsip pengembangan kurikulum meliputi membutuhkan keterlibatan pihak-pihak terkait seperti guru, serumpun, NGMP, LPMP, Dinas Pendidikan, komite sekolah, dan sebagainya, mengacu pada standar kompetensi lulusan. Memenuhi ketentuan, fokus pada potensi perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik beserta lingkungannya, mengedepankan keberagaman dan terpadu, selalu tanggap pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian. Yang selanjutnya, selalu relevan dengan kebutuhan menyeluruh dan berkesinambungan, ketekunan untuk belajar, menjaga ketersediaan referensi, harus mampu menerapkan multistrategi melalui lokakarya, seminar, validasi hasil kurikulum, dan dokumentasi. Yang selanjutnya, prinsip pelaksanaan kurikulum. Dalam pelaksanaannya, kurikulum harus benar-benar mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas bagi peserta didik. Penegakan 5 pilar belajar, menegakkan strategi belajar yang berorientasi pada peserta didik, dan sebagainya. Yang kedua, struktur kurikulum. Struktur kurikulum dibagi menjadi 2 aspek. Yang pertama, isi struktur kurikulum terdiri dari 10 mata pelajaran umum dan muatan lokal, disertai alokasi waktunya. Struktur kurikulum harus mampu menunjang pengembangan diri peserta didik, memiliki referensi umum, mampu melaksanakan program pengembangan diri. Yang selanjutnya, standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang ketiga, beban belajar. Beban belajar meliputi beberapa aspek. Yang pertama, tatap muka. 1 jam pelajaran dilakukan selama 40 menit setiap minggu
Jumlah jam pembelajaran minimal adalah 32 jam. Jumlah minggu efektif per tahun minimal 34 minggu. Yang selanjutnya penugasan struktur. Penugasan struktur bertujuan untuk mengarahkan peserta didik agar bisa mencapai SKL. Yang selanjutnya kegiatan mandiri tidak terstruktur. Kegiatan ini disusun oleh guru agar peserta didik bisa mencapai kompetensi tertentu. Waktu penyelesaian dilimpahkan sepenuhnya pada peserta didik. Yang keempat, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Yang pertama, pengembangan KTSP. Pengembangan kurikulum ini harus mengacu pada standar kompetensi lulusan yang diterbitkan pemerintah dan dilakukan bersama komite sekolah. Sementara itu, pihak yang berhak mengesahkan dan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Yang kedua, pengembangan silabus. Pengembangan silabus bisa dilakukan melalui MGMP dengan tetap mengacu SNP yang diterbitkan oleh pemerintah agar isi silabus bisa lebih spesifik. Guru yang harus menggunakan referensi berupa buku, teks, atau pendukung lainnya. Yang ketiga, pengembangan RPP. RPP dikembangkan oleh guru dan MGMP dengan mengacu pada silabus. Isi RPP disesuaikan dengan kondisi sekolah dan karakter peserta didik. Yang kelima, kalender pendidikan. Di dalam kalender pendidikan harus memuat beberapa ketentuan berikut. Yang pertama, awal tahun pelajaran. Yang kedua, alokasi waktu yang efektif dalam mengajar. Alokasi waktu untuk pembelajaran efektif, hari libur, mengacu pada standar isi yang dirumuskan pemerintah. Yang selanjutnya, pengertian kompetensi inti. Kompetensi lulusan jenjang satuan pendidikan pun harus memerlukan rencana pendidikan yang panjang untuk mencapainya dan memudahkan proses perencanaan dan pengendaliannya. Pencapaian jangka panjang perlu bagi-bagi ke dalam beberapa tahap sesuai jenjang kelas. Ketika kurikulum tersebut diterapkan sejalan untuk undang-undang, kompetensi ini ibarat anak tangga yang harus dilalui peserta didik untuk sampai pada kompetensi lulusan jenjang satuan pendidikan. Kompetensi inti meningkatkan seiring dengan meningkatnya usia peserta didik yang dinyatakan dengan meningkatnya kelas melalui pencapaian dan perwujudan kompetensi ini. Integrasi vertikal antar kompetensi dasar dapat dijamin. Potensi lulusan pada ranah sikap dipecah menjadi dua, yaitu sikap spiritual dan untuk membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa, dan berkompetensi sikap sosial dan membentuk peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, dan demokratis dan bertanggung jawab. Uraian kompetensi dasar secara rinci ini adalah untuk memastikan pencapaian pembelajaran tidak berhenti sampai pengetahuan saja, melainkan harus
berkelanjutan ke dalam keterampilan dan bermuara pada sikap kompetensi dasar dalam kelompok. Kompetensi ini bukanlah untuk peserta didik karena kompetensi ini tidak diajarkan, tidak dihafalkan, tidak diujikan, tapi sebagai pegangan bagi pendidik bahwa dalam mengajar mata pelajaran tersebut ada pesan-pesan sosial dan spiritual yang terkandung dalam materinya. Yang selanjutnya, pengertian kompetensi dasar sebagai serangkaian mengandung kompetensi inti capaian pembelajaran mata pelajaran diuraikan menjadi kompetensi dasar. Pencapaian kompetensi inti adalah melalui pembelajaran kompetensi dasar yang disampaikan melalui mata pelajaran. Rumusnya dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik pendidikan, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran yang pendukung pencapaian kompetensi inti. Kompetensi dasar dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, kelompok kompetensi dasar sikap spiritual. Kedua, kelompok kompetensi dasar sikap sosial. Kompetensi dasar pengetahuan. Kelompok kompetensi dasar keterampilan. Urai kompetensi dasar yang rinci ini adalah memastikan bahwa capaian pembelajaran tidak berhenti sampai pengetahuan saja, melainkan harus berkelanjutan ke keterampilan dan bermuara pada sikap. Melalui kompetensi inti ini, tiap mata pelajaran ditekankan bukannya hanya memuat kandungan pengetahuan saja. Tiap mata pelajaran ditekankan harus memuat kandungan proses yang berguna bagi pembentukan keterampilannya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.